Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Rizka di pembelajaran SBK, khususnya paket A yaitu kelas 5. Kebetulan kelas 5 hanya ada Ariel ya. Oke Ariel, hari ini ketemu lagi dengan Bu Rizka ya, dengan materi mengenal seni rupa murni. Oke, masuk di pembahasan. Perasaan manusia selalu berubah-ubah. Suatu ketika seseorang merasa sangat gembira, tetapi beberapa saat kemudian dia bisa menjadi sangat sedih. Orang dapat pula merasa cemas, takut, ataupun marah. Namun semua perasaan itu dapat diungkapkan dalam karya seni rupa. Oleh karena itu, tidak jarang kita melihat karya seni rupa yang aneh, sulit dimengerti, dan juga tampak tak memiliki arti. Namun sesungguhnya itu merupakan lambang perasaan seniman yang dituangkan dalam sebuah karyanya. Oke, masuk di pembahasan A ya Ariel, makna karya seni rupa. Makna karya seni rupa yaitu segala jenis karya seni rupa yang sengaja dibuat untuk media ekspresi atau sarana mengungkapkan perasaan disebut sebagai karya seni rupa murni. Sebaliknya, ada pula karya seni rupa murni yang aneh, penuh makna simbolis, dan sulit dimengerti. Sebagai contoh, perhatikan beberapa karya seni rupa berikut. Nah, ini adalah karya seni rupa lukisan berjudul Demikiankah karya Lian Sahar. Nah, ini juga ada lukisan berjudul Letusan Gunung Merapi karya Raden Saleh. Serta ini ada karya patung berjudul Wanita dan Seekor Rusa karya Jana, dan patung berjudul Tangisan Dewi Batari karya G. Sidarta. Coba Ariel amati tiap-tiap karya seni yang ada di samping tadi. Ada lukisan dengan judul dan objek yang mudah dimengerti oleh Ariel, tetapi ada juga lukisan yang judul dan objeknya sulit dimengerti. Demikian juga sebuah objek karya seni patung, ada yang mudah dimengerti dan ada pula yang sulit dimengerti. Oke, masuk di pembahasan B, jenis karya seni rupa murni daerah. Ada beberapa daerah di Indonesia yang menjadi pusat tempat tinggal para seniman. Di daerah-daerah ya tersebut antara lain adalah Bali, Yogyakarta, Surakarta, Jakarta, dan Bandung. Para seniman tinggal dan berkarya di daerah-daerah tersebut sehingga kegiatan kesenian di daerah tersebut atau yang bersangkutan menjadi berkembang pesat. Oke, masuk ke pembahasan jenis-jenis karya seni rupa murni yang berkembang, yaitu sebagai berikut. 1. Seni lukis. Dibandingkan dengan daerah-daerah lain, perkembangan seni lukis di Bali terlihat lebih maju. Hal ini disebabkan banyaknya seniman yang bermukim di sana. Tokoh-tokoh pelukis banyak dari Bali yang terkenal, antara lain yaitu Cokorda Gede Agung Sukowati, Ida Bagus Kembang, dan Walter Spies. Tokoh pelukis dari daerah lain pun juga ada, antara lain adalah Sujana Kerton dan Jaihan dari Bandung, serta Joko Pekik dan Widayat dari Yogyakarta. Nah, ini adalah contoh lukisan pemandangan dari alam Bali, serta contoh lukisan TKW Pamit karya Joko Pekik. Masuk ke 2, seni patung. Perkembangan seni patung di Bali juga sangat menonjol. Seni patung Bali paling awal berasal dari abad ke-8. Pada masa itu berupa perwujudan dewa-dewa yang digunakan dalam pura untuk sembahyang. Saat ini bentuk patung Bali sudah sangat beragam dengan penampilannya yang sudah diperhalus. Adapun seniman patung dari Bali yang terkenal adalah Ida Bagus Jana, Ida Bagus Tilem, dan Ida Bagus Glodok. Nah, ini adalah contoh patung karya Ida Bagus Tilem dengan objek wanita dan bayi. Bisa kalian lihat ya, bisa Ariel lihat. Di daerah lain juga ditemukan macam-macam bentuk patung dan gaya seninya. Orang Toraja mempunyai tradisi membuat patung orang yang telah mati. Patung semacam itu disebut tau-tau
dan biasanya ditempatkan di luar kubur batu. Sedangkan patung suku Asmat bisa dikatakan hampir semua patungnya merupakan sosok leluhur karena patung-patungnya tersebut diberi nama orang-orang yang telah mati. Oke, masuk ke 3 seni keramik. Desa tembikar atau keramik dapat ditemukan hampir seluruh di Indonesia, kecuali di Papua. Beberapa di antaranya yang terkenal yaitu Kosongan di Yogyakarta, Banyumelek di Lombok, dan Pleret di Purwakarta. Pada awalnya, karya keramik yang dibuat berupa benda-benda fungsional seperti peralatan dapur, celengan, dan hiasan bangunan. Tetapi saat ini para pengrajin mulai menciptakan keramik dengan bentuk non-fungsional atau biasa disebut juga dengan keramik seni. Adapun tokoh seniman dalam bidang ini adalah F. Widayanto. Nah, bisa Ari lihat ini adalah contoh seni keramik dari Kasongan dengan objek seorang anak kecil meniup pipa seperti ular. Dan bisa dilihat juga ada keramik seni Loro Blonyo. Oke, kita masuk ke 4 ya, seni batik. Tokoh seni batik yang terkenal di Indonesia antara lain adalah Amri Yahya. Amri Yahya lahir dan tinggal di Yogyakarta hingga akhir hayatnya dia tetap berkarya di Yogyakarta. Amri Yahya dikenal sebagai pelukis batik. Karyanya kebanyakan berupa lukisan abstrak dengan teknik celup dan perintangan dengan lilin. Salah satu karya lukisan batiknya yang terkenal yaitu Borobudur. Lukisan-lukisan batiknya tersebut sering diperkenalkan dalam pameran di luar negeri maupun di dalam negeri. Seperti gambar di samping adalah lukisan batik Borobudur karya Amri Yahya. Ariel bisa lihat ya, ini adalah karya Amri Yahya yang terkenal di mancanegara. Oke Ariel, itu adalah singkatnya materi kita hari ini. Semoga dengan adanya materi yang kita bahas dapat menambah pengetahuan Ariel lagi tentang karya seni rupa murni ya. Oke, untuk tugas hari ini Ariel silakan mengisi soal-soal berikut ini. Yang pertama, apa pengertian dari seni rupa? Yang kedua, disebut apakah lukisan yang tidak jelas? Yang ketiga, siapa nama pelukis yang berasal dari Yogyakarta? Yang keempat, sebutkan tokoh seniman bidang seni rupa yang Ariel ketahui beserta jenis karya seni yang sudah dihasilkan. Itu saja 4 soal, semoga Ariel mengerjakannya hari ini. Jika ada materi yang tidak jelas atau yang belum Ariel pahami, bisa langsung bertanya ke Bu Rizkanya ya Ariel ya. Untuk hari ini itu saja, semoga Ariel bisa menambah pengetahuan lagi. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.